Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview produk GT Media yang sebelumnya sudah pernah kita unboxing, yaitu GT Media V8 Turbo. GT Media V8 Turbo ini merupakan versi combo ya. Jadi ini dapat digunakan sebagai receiver parabola dan juga dapat digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi digital. Baik, pertama kita akan lihat dulu dari segi quality build up-nya. Untuk GT Media V8 Turbo ini terbuat dari besi dan plastik. Jadi gabungan besi dengan plastik. Untuk penutupnya, bagian belakang ini, casingnya ini ya. Ini terbuat, atau penutup casingnya ini terbuat dari besi. Sementara front panelnya ini terbuat dari plastik. Kemudian pada sisi bagian atas tidak terdapat ventilasi udara. Dan ini merupakan sisi bagian depannya. Nah, untuk sisi bagian depannya ini sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan produk-produk GT Media yang lain. Kebanyakan untuk produk-produk GT Media itu dia hemat tombol. Namun untuk GT Media V8 Turbo ini tidak demikian. Banyak tombolnya ya. Tombol-tombol ini sangat penting sekali. Apabila terjadi kerusakan pada remote control, maka receiver ini masih tetap dapat kita gunakan. Berbeda seperti pada GT Media V8 Ultra HD misalnya. Apabila terjadi kerusakan pada remote controlnya, maka kita harus mencari remote penggantinya karena tidak terdapat tombol-tombolnya yang dapat kita gunakan sebagai pengganti dari remote controlnya tersebut. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol navigasi, tombol kiri, kanan, atas, bawah, kemudian ada tombol menu. Kemudian ada juga tombol untuk exitnya. Selain itu juga ada tombol powernya. Jadi cukup lengkap ya untuk tombol-tombol esensialnya. Kemudian pada sisi bagian kanannya ini terdapat USB port. Dan bagian yang saya tunjuk ini merupakan LED displaynya yang cukup besar ya. Masih tetap kelihatan jelas walaupun dilihat dengan jarak 8 meter. Dan untuk tombol-tombolnya ini, nah ini kelupaan saya tadi nih, untuk tombol-tombolnya ini juga dilengkapi dengan lampu LED. Jadi dalam keadaan gelap, ini masih tetap dapat kelihatan dan juga menambah kelihatan lebih bagus ya, lebih eye-catching saja kelihatannya. Kemudian ini pada sisi bagian kanannya terdapat ventilasi udara, begitu juga pada sisi bagian kirinya. Jadi ini untuk memperlancar sirkulasi udara, mengeluarkan panas dari dalam box ini. Dan ini merupakan sisi bagian belakangnya. Untuk sisi bagian belakang seperti biasa di sini terdapat main switch. Kemudian ini juga terdapat port untuk WiFi antena. Jadi untuk WiFi antena ini sudah disediakan. Jadi tinggal kita pasang saja. Jadi dengan adanya WiFi antena ini atau built-in WiFi ini kita tidak perlu lagi untuk membeli WiFi dongle-nya. Lalu di sini juga terdapat DC atau port untuk adaptor 12 volt. Kemudian ada juga port untuk RS232 untuk kepentingan service atau perbaikan. Kemudian juga terdapat LAN portnya. Nah, jadi bisa kita lihat ya untuk terkoneksi ke jaringan internet ada dua caranya, dengan menggunakan WiFi ataupun dengan menggunakan LAN port, semuanya ada. Kemudian selain itu juga terdapat SCART, namun sayangnya adapter SCART-nya ini tidak disertakan dalam paket penjualannya. Jadi harus kita beli sendiri ya. Dibeli secara terpisah itu harganya juga tidak mahal. Range-nya itu sekitar 10.000 sampai 20 ribuan lah. Kemudian seperti biasa di sini juga terdapat port HDMI, antena in dan LNB in. Sementara ini merupakan posisi bagian bawahnya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk adaptornya. Untuk adaptor yang digunakan spesifikasinya adalah seperti ini, menggunakan output 12 volt 1,5 ampere EU plug-in. Jika rusak ini banyak tersedia di pasaran, jadi mudah untuk mencarinya. Untuk remote controlnya ini banyak digunakan pada produk-produk GT Media yang lainnya. Ini desainnya adalah flat, kemudian tombol-tombolnya ini terbuat dari karet sehingga dia tidak licin. Remote-nya ini juga memiliki fitur infrared learning function, jadi dapat digunakan sebagai pengganti remote televisi. Baterai yang digunakan sama ya, adalah menggunakan 2 buah baterai AAA. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menyalakan receiver GT Media V8 Turbo ini. Semoga saja fitur-fitur yang dimilikinya kualitasnya sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, setelah kita nyalakan, ternyata receiver GT Media V8 Turbo ini waktu bootingnya cukup cepat. Mulai dari dinyalakan sampai aktifnya channel hanya butuh waktu 11 detik saja. Untuk tampilan user interface, jika kita perhatikan, hampir sama saja dengan kebanyakan produk GT Media lainnya. Simpel namun tetap informatif. Selain itu juga terdapat informasi terkait channel yang sedang aktif, seperti sinyal dan kualitas sinyal, frekuensi, simbol red, dan polarity. Dengan menekan tombol EPG pada remote control, maka kita dapat melihat susunan acara untuk beberapa hari ke depan. Sangat membantu memberikan kemudahan untuk menentukan acara yang ingin kita tonton. Terdapat efek blank screen saat perpindahan antar channel, yang tidak dapat kita ganti ke mode freeze screen.
Untuk perpindahannya sendiri sangat lancar sekali. Saat tombol menu pada remote control ditekan, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Pada tab Installation terdapat pilihan diantaranya DVB-S, DVB-T, dan DVB-C. Selain itu juga terdapat option-option lain pada masing-masing tab, Channel List, Media Center, Network, System, dan Tools. GT Media V8 Turbo adalah receiver combo. Selain dapat digunakan untuk menangkap siaran satelit melalui parabola, dapat juga digunakan untuk menangkap siaran televisi digital. Untuk scanning siaran televisi digital tersebut dapat menggunakan fitur DVB-T pada tab Installation di receiver ini. Untuk menonton channel favorit dapat juga dengan menggunakan fitur IPTV yang terdapat pada receiver ini. Untuk IPTV-nya sendiri sangat lancar sekali. Namun sebelumnya pastikan URL IPTV yang digunakan masih aktif dengan bandwidth koneksi internet disarankan minimal 10 Mbps. Dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tidak perlu membeli media player lagi jika sudah menggunakan receiver ini. Dengan fitur Media Center, maka dapat digunakan untuk memutar koleksi film-film favorit ataupun memutar musik dan melihat koleksi foto. Bagi yang suka menonton YouTube, tidak perlu khawatir, karena receiver ini pun mendukung YouTube tersebut. Untuk kemudahan akses, cukup tekan tombol YouTube pada remote control, maka kita pun dapat menonton konten-konten yang terdapat di platform YouTube tersebut. GT Media V8 Turbo menurut kami merupakan salah satu receiver combo dengan fitur yang lengkap. Selain fitur-fitur yang di atas, receiver ini juga memiliki fitur DLNA yang hampir sama dengan fitur mirroring pada Android Box, yaitu dapat menampilkan layar smartphone pada televisi. Tidak itu saja, juga terdapat fitur satu IP, di mana dengan menggunakan aplikasi GT Share yang dapat di-download di Play Store, maka kita dapat menonton tayangan televisi pada receiver ini di smartphone kita. Pada receiver ini terdapat 3 pilihan untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet, yaitu pertama dengan menggunakan LAN port, kedua Wi-Fi, untuk Wi-Fi-nya ini sudah built-in ya, dan yang ketiga dengan menggunakan 3G modem. Untuk fitur CS protokol dan multiroom dapat ditampilkan dengan menekan angka 6 sebanyak 4 kali pada remote control pada tab Network. Pada fitur CS protokol terdapat pilihan CC Cam, New Cam, dan MG Cam. Sementara fitur multiroom merupakan fitur yang dapat digunakan untuk dapat saling berbagi kartu tayang sesama receiver GT Media yang memiliki fitur tersebut. Sementara untuk fitur BIS-Key dapat ditemukan pada tab Tools, pilih Conditional Access, lalu tekan angka 6 sebanyak 4 kali pada remote control, lalu pilih Key Edit. Nah, dapat kita lihat selain BIS, Powerful, dan Thunderbird, juga terdapat pilihan protokol lainnya. GT Media V8 Turbo sudah mendukung Auto BIS dan Auto Powerful, jadi tidak perlu lagi repot-repot untuk memasukkan key-nya secara manual. Texture, great idea, and it's all about being France. So full marks for that. Well done. Protokol CC Cam berjalan lancar walaupun dengan menggunakan koneksi dengan menggunakan USB modem 3G. To not let the team down. In one of his first games, he gave away a penalty against Huddersfield. It didn't matter.
Fitur TH Delay sangat membantu sekali, terutama untuk channel-channel tertentu yang videonya freeze seperti ini. Lalu nilainya kita atur sehingga mendapatkan tayangan yang lebih lancar. Terdapat juga fitur time shift yang berguna untuk mempause tayangan untuk sementara waktu sehingga kita tidak kehilangan momen di saat menonton tayangan favorit. Kerja keras, doa ibumu sama ridho sang ilahi itu jadi. Nah, luar biasa mongol. Fitur record pada receiver ini sangat membantu sekali untuk merekam acara tertentu untuk dapat ditonton berulang kali. Dokter udah mulai memutuskan berapa kebutuhannya. Sakit, kemungkinan bisa lebih tinggi. Nah, itu biasanya dokter udah mulai memutuskan berapa kebutuhannya. Receiver GT Media V8 Turbo memiliki tuner yang sensitif, cepat, dan akurat. Terdapat dua scan mode, yaitu blend scan dan full scan. Receiver ini mendukung feed siluman. Namun sayangnya saat video review ini dibuat, transponder untuk feed siluman tersebut tidak ada yang aktif. Sementara untuk kodek 422 dapat diputar dengan menggunakan satu IP dengan VLC. Namun sayangnya di video ini terlihat tidak lancar dikarenakan saya menggunakan koneksi Wi-Fi, receiver, dan laptopnya. Bagi yang suka menonton tayangan dengan format AVS Plus seperti pada satelit Cinasat 6A dan 6B, GT Media V8 Turbo merupakan salah satu pilihan yang tepat. 他不知道这是我的大好机会啊！日本人到处杀伤。像，太像了，那她就是我们的新娘了。Bagaimana dengan multi-stream? Receiver ini mendukung multi-stream seperti pada satelit Optus D1 dan ABS2. Selain mendukung multi-stream, GT Media V8 Turbo ini juga mendukung T2MI. Sangat pas sekali untuk satelit Yamal 601 dan satelit lain dengan format T2MI tersebut. Их было немного. В принципе, ничего интересного. Но к Борисенко Ольге Петровне. Достоевского с великими князьями, с представителями семьи Романовых. Ближе всего он сошелся с Константином Константиновичем Романовым. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver GT Media V8 Turbo adalah receiver combo, mendukung DVB S2 dan DVB-T. Dapat digunakan untuk menangkap siaran televisi menggunakan parabola dan untuk menangkap siaran televisi digital di Indonesia. Kaya akan fitur seperti T2MI, multistream atau Robisque dan powerful, support kodek 422 via satu IP, feed siluman, YouTube, dan media player. Dijual di range harga Rp950.000 sampai dengan Rp1.050.000. Baik, demikianlah review receiver GT Media V8 Turbo. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.